bisa juga dia juga ya kecewa, ya kecewa juga, bisa juga bahwa dia ya menyesal. Bu, mau sedikit tanggapan tentang Paula nih. Udah speak up di salah satu podcastnya di speak up dalam artian dia hijrah terus dia di situ dia membicarakan dengan nada bergetar dengan nada menahan emosi kalau dia mengagumi sosok Baim sebenarnya bersyukur mendapatkan Baim karena dengan dia bersama Baim dia bisa merubah dirinya menjadi lebih baik. Nah, satu sisi sebenarnya Baim mempublish semua aibnya Paula. Ini seperti apa sih Ibu melihat? Sekarang semua itu apa yang kita beritahukan pada orang lain itu sangat tergantung pada sifat orangnya dan apa kejadian-kejadiannya. Jadi ada orang yang lebih terbuka, ada orang yang justru tertutup, ada orang lebih cenderung saya perlihatkan nih semua kejelekan dari pasangan saya, atau ada juga yang tidak memperlihatkan. Jadi itu sebagai suatu dasar dalam pola pemikirannya, dalam tindakannya. Lalu kita lihat kembali bagaimana Baim kalau menurut banyak orang kan cukup banyak ya sebagai seorang yang cukup pandai bersandiwara. Jadi kalau kita lihat selebritis itu kan cukup sering bersandiwara karena mereka wajib bersandiwara. Kalau misalnya mereka sedih, mereka berhadapan dengan masa, kalau mereka tetap sedih, itu kan pengaruhnya negatif. Jadi mereka sudah terlatih untuk tetap tidak memperlihatkan emosinya, dan emosi itu diperlihatkan sesuai dengan keinginannya. Jadi dalam hal ini, kalau misalnya Pak Im memang seorang yang akhirnya eh, senang ya senang bersandiwara, sandiwara itu tetap akan muncul, bisa dikurangi, bisa ditambah. Bu, tadi kan salah satu sempat ada postingan Paula yang memperlihatkan ciri-ciri orang kena mental NPD gitu kan. Di situ ada yang mengatakan prime victim, orang-orang yang terkena NPD itu prime victim, suka menyalahkan orang lain, kesalahannya tidak mau di blow up gitu. Itu Ibu melihatnya apakah itu salah satu bentuk sindiran juga nggak ke si Baim dan melihat dari karakternya Baim apakah emang benar salah satu ciri-ciri NPD itu seperti itu? Sekarang kita lihat pertama orang itu memang seorang yang ekstrovert, mau membongkar semuanya. Lalu kita lihat apakah ada kekesalan yang cukup besar. Misalnya kekesalan bahwa misalnya benar dikhianati dan tidak terpikirkan sebelumnya. Jika memang betul sangat kesal dan memang kecenderungannya adalah memblow up dan memperlihatkan apa kejadian-kejadian yang negatif dari pasangannya, maka itu akan mudah muncul nanti, mudah muncul untuk diperlihatkan juga. Hmm. Tapi kalau yang Ibu tahu ciri-ciri NPD itu seperti apa sih Bu? Maksudnya yang benar-benar terlihat orang emang punya mental NPD. Sekarang kita bisa lihat dari tingkah lakunya dan apa yang dikemukakan. Itu yang bisa kita lihat kan, bahwa itu sifatnya ya memang nanti ada yang lain yang akan begitu juga. Terus kemarin kan juga di ruang sidang Paula sempat keluar dengan menahan emosi, menahan tangis gitu, tapi tidak bisa dikeluarkan. Apakah itu nanti bisa menjadi salah satu bentuk depresi dia juga nggak sih Bu? Kalau terlalu banyak menahan emosi gitu. Itu yang kita tidak tahu apa yang buat dirinya sampai begitu kecewa, sampai begitu sedih. Apakah jadi di sini kemungkinannya itu banyak sekali. Apalagi kita lihat dari segi Baim Wong juga membongkar semuanya. Bisa juga dia malu, juga bisa juga dia juga ya kecewa, ya kecewa juga. Bisa juga bahwa dia ya menyesal kenapa dia melakukan hal-hal itu, bisa juga memikirkan anak. Jadi banyak hal yang
bisa mungkin terjadi, tapi orangnya juga bukan orang yang terlalu keras dalam arti kata. Kalau dikata-katain itu ya ya lebih gampang untuk bersedih. Jadi kembali lagi, setiap orang itu berbeda. Ada orang yang cepat sekali karena suatu masalah, dia cepat menangis, cepat bersedih. Ada yang lama, tapi ada yang persoalannya harus besar. Tapi di sini kan ada persoalan yang cukup besar. Bahwa dibongkar itu bagi sebagian orang merupakan sesuatu yang sangat memalukan. Bagi sebagian orang juga membawa akibat bahwa mungkin dia akan pisah dari pasangan yang barunya. Bisa juga nanti kurang mendapatkan kemungkinan untuk mempunyai pasangan. Jadi semua kemungkinan-kemungkinan itu jadi satu kesatuan dengan kepribadiannya untuk muncullah ciri-ciri antara lain menangis. Kalau untuk misalnya seorang ibu yang dipisahkan dari anaknya, juga masih lama-lama, maksudnya bukan dipisahkan, lebih kayak sulit lah bertemu, tadinya sama dia, ternyata sekarang sama Baim, dan dia harus agak sulit waktunya gitu. Dari segi anak, bahwa biasanya dia ada bapaknya, ada ibunya, kemudian sekarang hanya satu, itu jelas jadi suatu masalah. Karena anak itu kan juga sering kali ngobrol dengan bapaknya, ngobrol dengan ibunya, walaupun misalnya lebih sering dengan ibunya, tapi tetap aja sekali-sekali dengan bapaknya. Atau bapaknya juga punya sesuatu yang khas, barangkali bapaknya yang sering kali memberikan mainan. Jadi semua ada positif negatifnya. Jadi kalau misalnya sampai tidak bisa ketemu, itu sesuatu yang cukup menyakitkan untuk anak itu. Dia akan cukup sedih walaupun tidak terlalu diperlihatkan, tapi ada suatu kekecewaan yang mendalam. Karena itu efek terhadap anaknya juga cukup negatif. Karena nantinya identifikasi terhadap ayah itu juga kurang. Sehingga tetap lebih baik bahwa anak itu tetap bertemu dengan bapaknya dan tetap bertemu dengan ibu.